ternyata banyak perputaran uang dan banyak tadi bisnis turunan yang bisa kita kembangkan. Makanya kalau diomongin tentang menjanjikan, sangat menjanjikan. Kalau yang meneruskan itu bukan anak-anak muda, nanti siapa lagi? Oke, sepakat. Dari itu saya berpikir, banyaknya anak muda, terutama yang ada di Sri Martani, ayolah kita mengenal pertanian. Tidaknya itu paling nggak kalau kita mencoba, itu kita tahu kendalanya. Dan ketika kita gagal, kita tahu titik gagalnya, kita bisa mulai lagi, bisa berhasil. Pemuda Sri Martani, jangan takut melihat peluang, jangan takut berinovasi, berkarya, jangan takut cemoohan kan, cemoohan itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat kawan-kawanku sekalian, saudara-saudaraku semuanya. Nah, hari ini kita akan berkunjung ke salah satu di dusun yang ada di Kelurahan di Sri Martani, tepatnya di Dusun Petir. Nah, nanti kita akan melihat budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. Nah, hidroponik ini konon dikerjakan oleh 4 orang anak muda yang sangat luar biasa visinya. Tentunya di samping visi untuk menghasilkan cuan, tentunya juga ada visi-visi yang lain yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kawan-kawanku sekalian, nanti kita akan bercerita tentang panjang lebar bagaimana 4 orang pemuda ini bisa memulai usaha hidroponik dan bagaimana kisahnya nanti kita akan simak selengkapnya di tayangan kali ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan tayangan lebih lengkapnya, monggo jika berkenan untuk perkembangan channel ini bisa lebih besar, bisa memberikan manfaat yang lebih baik, bisa memberikan inspirasi untuk panjenengan semua, bisa untuk memberikan gagasan, ide, ataupun semangat-semangat untuk bisa lebih baik, monggo silahkan di subscribe channel ini, channel Pangripta It's All About Sri Martani, ditekan tombol tanda loncengnya, kemudian di like, atau mungkin jika berkenan silahkan dibagikan ke saudara-saudara yang lain. Dan tidak perlu panjang lebar, kita langsung saksikan video selengkapnya di channel ini setelah tayangan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti tadi saya sampaikan di video pengantar bahwa hari ini kita akan bertemu dengan tokoh muda yang ada di Sri Martani. Ini luar biasa. Mudanya saya kalah muda yang jelas. Hari ini kita ketemu dengan 3 pemuda tangguh ini. Harusnya 4 tapi yang satu baru berhalangan hadir karena ada pekerjaan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, hari ini kita akan bicara soal banyak hal tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di sini dan apa harapan ke depan, bagaimana proses yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Selamat sonten Mas Mase. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, kan gini Mas, saya kan kemarin dengar cerita lah dari teman-teman bahwa di Sri Martani ini ada beberapa pemuda yang berkumpul membuat sebuah kegiatan yang positif. Nah, ini kalau boleh ini kenalan dulu tapi biar teman-teman pada tahu semua. Monggo, sebelum ini kenalan dulu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Lili Andrianto. Kebetulan
dari Desa Srimartani dan berlokasi di dusun yang paling jauh yaitu dusun Rejosari atau Dongkidang. Oh, oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Wahid. Heeh. Saya kalau Mas Lilik dari ujung timur, saya ujung barat. Heeh. Saya dari Mandungan, Oh, Srimartani. Mandungan. Oke. Lanjut. Sugeng Sonten, perkenalkan nama saya Dian. Mas ini dari ujung timur, Mas Wahid dari ujung barat. Saya di paling tengah dari dusun Kuasen. Pas, artinya ini dari 3 sisi sudah ada. Paling timur, paling barat, tengah. Mandungan, Rejosari, Kuasen. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman di sini apa, Mas? Ini kok saya lihat banyak pipa yang ditata-tata, ada sayurannya. Oke, izin jawab Pak. Nggih. Ini sebenarnya kita awalnya itu dari perkumpulan teman-teman Pok Darwis. Terus kita gimana caranya buat mengimbangi sisi sosialnya tetap ada, tapi kita juga tetap harus ada investasi masa depan. Jadi kita berempat berunding terus di akhir tahun kemarin, apa nih kita bisa membuat sesuatu di Srimartani. Gitu. Terus terbesit karena teman-teman ini khususnya Mas Lilik dan Mas Dian dari pertanian, khususnya pertanian, kita nyoba mengembangkan hidroponik yang mungkin masih bisa dibilang belum bisa berkembang di Srimartani. Iya. Itu Pak. Jadi fokusnya kita tentang pembuatan hidroponik, terus jualan sayur, terus juga produksi instalasi hidroponik itu sendiri. Nah, kok sing dipilih hidroponik? Kok enggak yang lain misal? Mas Dian. Oh ya, Pak, sebelumnya ini kan kebetulan kan ada 4 personil, dan untuk yang satu Mas Iwanuddin ini kan belum bisa ikut merapat karena baru ada agenda. Nah, kebetulan Mas Iwanuddin ini juga berlokasi di tengah-tengah dari Desa Srimartani, dan kebetulan untuk kegiatan kami berempat ini berada di sekitaran rumahnya Mas Iwan. Nah, untuk tak koreksi ya Mas, saya sebenarnya dari Fakultas Teknologi Pertanian, jadi beda sama pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, beda. Kampusnya mana? Kalau kampus saya kebetulan di Universitas Gadjah Mada. Di UGM. Betul. Ini kalau Mas Wahid dari? Saya pertanian Amikom, nggak ada pertanian ya Pak. Informatika Amikom. Informatika Amikom. Kalau Mas Dian? Di agroteknologi. Agroteknologi. Taman Siswa. UST. Oh ya, UST. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oke. Terus enggak tadi yang dipilih hidroponik kenapa? Kok enggak, kan di Srimartani sawah itu kan masih jembar. Itu lahannya masih banyak. Kok milih hidroponik yang mungkin agak berbeda dari yang lain? Mungkin izin menjawab sedikit. Karena anak muda sekarang kalau mendengar kata pertanian itu pasti kumuh, pasti kotor. Nah, itu di benak kami atau pandangan kami supaya anak muda mau terjun dan mau berkecimpung di dunia pertanian, kita mengawalnya dengan hidroponik, yang itu sistem pertanian tanpa kita berkotor-kotor, tanpa kita bersusah mencangkul atau apa yang membuat kita capek kotor, itu bisa berkembang di pertanian. Oke. Artinya segmentasinya anak muda ya. Nah, terus mulai hidroponik ini sejak kapan? Kalau kita sebenarnya pembahasannya itu sejak akhir tahun 2021. ya. Oh ya. 2021. Tapi juga kami mempertimbangkan hal-hal yang lain. Kita selesaikan dulu tanggung jawab kita masing-masing. Kan kebetulan kemarin pada kuliah semua Pak. Betul. Jadi selama corona kemarin kita selesaikan skripsi. Ya kebetulan terakhir saya yang lulus. Jadi terus realisasinya baru kemungkinan Februari kita bangun greenhouse kita. Terus ini juga baru melangkah pelan-pelan. Artinya sudah banyak greenhouse ya? Iya. Nah, terus mulai dari 2021 akhir. Ya. Nah, sekarang sampai hari ini sudah menjangkau sejauh mana? Atau apa yang sudah dilakukan dari 2021 akhir sampai hari ini, Mbak? Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari sisi teknisnya, karena sebenarnya kan basicnya tetap bukan pertanian. Iya. Fokusnya saya ke tentang bagaimana
otomasi dari sisi income-nya. Jadi mungkin saya menjawab dari sisi bisnisnya. Kalau selama ini alhamdulillah minimal kita bisa mendapatkan pasar di Sri Martani. Ya. Ternyata yang mungkin kita kesampingkan pasar Sri Martani karena di sini juga begitu banyak sayur, Betul. apalagi di tempatnya Mas Lili ini Gudangnya surganya sayur. sayur Iya. kan. Brokernya sayur banyak sekali. Nah, Hampir setiap pasar ternyata ketika kita cuma share story WhatsApp terus di Instagram juga ketertarikan dari warga sekitar ini banyak. Jadi kita beberapa kali panen kemarin juga alhamdulillah bisa sold out tanpa harus menjual di luar Sri Martani. Iya, gitu. iya. Kalau dari sisi pengembangan bisnisnya ke depan, alhamdulillah kita juga udah open komunikasi dengan resto yang di Blaret, terus sebenarnya juga udah open komunikasi beberapa supplier sayur Pak. Tapi karena kita juga masih build sistemnya, kita juga harus buat siklusnya dulu. Berapa kali panennya setiap hari atau gimana kan buat mikir suplainya, jadi kita pending dulu itu. Oh, oke. Artinya sudah pernah melakukan proses penjualan Oh ya. iya udah. Dan sudah sudah sampai ke Pleret sudah cukup jauh. Nah, tahapan yang dilakukan untuk hidroponik itu apa aja, Mas? Kalau ada teman-teman yang mungkin minat dengan hidroponik, apa sih yang harus dilakukan, yang disiapkan di hidroponik itu apa? Kalau apa ya, Pak? Kalau sebenarnya untuk kata hidroponik sendiri kan sebenarnya mungkin bagi sebagian orang agak sedikit asing. Ya. Tapi mungkin untuk beberapa masyarakat, beberapa siswa-siswa yang terutama memang berada di perkotaan itu menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Menjadi biasa. Nah, untuk hidroponik itu sendiri kan merupakan sebuah sistem pertanian yang bagaimana kita bercocok tanam ataupun di situ kita menanam sesuatu tanpa harus menggunakan media berupa tanah. Ya. Nah, tapi dalam arti lain memang hidroponik ini menggunakan bantuan nutrisi yang kita larutkan dalam air. Jadi tanpa tanah sama sekali. Tanpa tanah sama sekali. Hanya dari air itu ya. Ya. Oh, oke. Dari air. Terus, iya Mas Dian. Terus untuk tahapan dari sistem penanaman hidroponik itu dari mulai penyemaian sayur dari benih kita semai kemudian menjadi bibit setelah berumur sekitar 1 minggu atau 2 minggu di dalam penyemaian kita baru pindah tanam ke rak pendewasaan. Oh, berapa lama Mas untuk bisa panen dari mulai penyemaian sampai panen itu berapa lama waktunya? Kalau dari pemanenan itu tergantung dari jenis sayurnya sendiri. Untuk dari kangkung sendiri dari mulai semai sampai panen kita hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hari. 20 hari sudah panen. Oh, cepat ya. Kalau yang lain, kalau sayur lain? Kalau sayur lain seperti selada, pakcoy, terus saisim atau sawi bakso itu sekitar 30 sampai 35 hari sudah bisa panen. Oh, artinya butuh waktu paling tidak rata-rata 30 hari lah maksimal ya untuk bisa panen. Nah, terus yang sudah dipanen ini kapasitas produksinya sampai berapa ton? Apa berapa kilo wes? Wah, kalau hitung itu ya Pak ya. Mungkin kalau kita bisa bicarakan speknya greenhouse-nya. Kalau dari greenhouse-nya itu kita tersedia, ini kan 100 meter persegi. Itu total ada 8.700-an lubang. Oh ya. Kalau misal biasanya kita tanami kangkung semuanya aja biar mudah, itu kita bagi per 30, berarti berapa kilo? 1 kilo itu 30 lubang? Iya, rata-rata Pak. Ini ada 8.700-an lubang. Iya. Oh ya, oke. Harga jualnya 1 kilo? 1 kilo. Kalau kangkung? 20.000. 1 kilo kangkung 20.000? Yes. Ini duit sayuran kapitalis Pak. 1 kilo 20.000 kangkung bro. Dan ternyata juga ada pembelinya Pak. Ada pembelinya juga? Ada langganan juga kita. Laris? Warga Sri Martani, iya. Wah, luar biasa. Monggo nanti silahkan dihitung sendiri lah. Iya. Aku semumpet nek kon ngitung saking oke duite. Nah, terus ini Mas, apa ya? Kendala atau mungkin rintangan kaitannya dengan hidroponik ini apa sih? Kalau ini kembali lagi Pak, sudut pandang saya tetap dari sisi bisnisnya karena saya bukan fokusnya.
pertama yang jelas modal, Pak. Ya. Bedanya kita sama sawah konvensional. Kita harus modal awal benar-benar besar karena harus membeli pipa perangkatnya sampai pompanya sampai harus buat greenhouse-nya. Itu lumayan. Terus untuk ketika tadi pertanyaannya rintangan atau apa, ya mungkin karena kita keadaan pembibitannya belum sekompak itu, sebaik itu, ya problemnya masih ada hujan ataupun hama, Pak. Gitu. Mungkin itu tambahan. Kalau ada hama atau hujan, ada nggak, antisipasinya ada nggak? Kalau hujan sama hama mungkin untuk sekarang belum ada antisipasi, mungkin hanya mencabut kemudian kita buang, kita cabut kita buang. Mungkin Tapi pengaruh nggak, Mas? Misal curah hujan tinggi atau rendah itu ada pengaruh nggak ke sayur nggak? Pengaruhnya ke produktivitasnya ya. Kan kalau greenhouse, kalau hidroponik itu yang dibutuhkan benar-benar sinar matahari langsung, Pak. Ya. Ketika seharian hujan, ya makanya perkembangan si sayurnya juga nggak bisa signifikan. Oh gitu. Misal kita ketika di curah hujan yang rendah, kita cukup menyalakan pompa selama 12 jam, sebenarnya kita udah bisa produksi 15 hari itu tadi, 15 sampai 20 hari. Kalau karena hujan mungkin nanti bisa lebih panjang lagi. Ya, bisa panjang. Oh gitu. Dan keadaan harus menyalakan pompa selama 24 jam. Mungkin itu perkembangannya. Oh ya. Kaitannya dengan hama, Mas, ada nggak penanganan khusus atau apa yang dari hidroponik itu? untuk penanganan dari hama ataupun penyakit, kita sementara masih kita cabut kemudian kita buang. Soalnya kalau mau pakai pestisida itu sangat rawan dan tidak recommended. Oh, berarti tapi hama yang paling banyak untuk hidroponik apa rata-rata biasanya? Paling banyak itu masih belarang, serangga ya, sama aphids, serangga kecil-kecil. Oh. Nah, terus tadi kan sudah disampaikan banyak hal terkait dengan mulai kapan, kemudian sudah sejauh mana. Nah, kalau boleh tahu, ini omsetnya berapa? Kalau tentang omset ya Pak, Piro? Yang sudah dijalani? Ya kalau omset dengan keadaan memang kita kan belum bisa full tanam Pak. Ya. Belum bisa omset 5 sampai 8 juta ya per bulan. Ya, dengan keadaan 2 kali panen dan itu juga intens. Ya. 2 kali panen itu menghasilkan 5 sampai 8 juta. Ya. Duit tok. Cuannya luar biasa. Nah, terus kan omset sudah besar, artinya sudah dilakukan sejak 2021. Nah, target jenengan ke depan kaitannya dengan hidroponik yang jenengan lakukan ini apa? Kalau dari kita, sebenarnya ini jawab yang lebih bisa proper Mas Ihwanuddin, karena beliau itu bagiannya bisnis development Pak. Jadi ngurusin bagaimana bisnis ini nggak cuma satu bidang aja, tapi punya turunan banyak. Tapi mungkin saya nyoba menjawab kalau tentang bagaimana ke depan Naraya. Makanya kan Naraya namanya bukan Naraya hidroponik Pak, tapi Naraya Space. Oh, ini namanya, tempat ini namanya Naraya Space. Ya, tapi punya usaha salah satunya hidroponik ya, ini. Oh. Ke depan cita-cita besar kita itu yang pertama pasti hidroponik kita buat turunannya, misal tadi saya jelaskan bisa jualan instalasinya juga. Ya. Kemudian pun kami juga bisa menciptakan ruang pelatihan di sini. Betul. Terus juga bagaimana mungkin harapan jauh kita bisa menjadi wisata baru. Bisa cross ke bidang yang lain. Karena ini juga hanya alhamdulillah masih lebar, masih bisa kita manfaatkan. Kalau cita-cita Mas Iwe itu pengen nggak cuma tentang sayuran aja Pak, jadi bisa nanti ngerambah ke peternakan, terus juga kita buat space buat nongkrong buat teman-teman, jadi bisa relate sama cita-cita lapangan Sudarsono itu kan juga ada pengembangan. Oke. Artinya ini di bawah bendera Naraya. Ya, Naraya Space. Naraya Space tadi artinya teman-teman mencoba melakukan banyak usaha yang dilakukan. Salah satunya hidroponik tadi. Nah,
Terus selain katanya dengan pengembangan bisnis yang mulai dari apa namanya sayuran hidroponik, edukasi, bahkan sampai ke wisata, ada harapan lain enggak selain itu? Pasti mungkin di hati nurani teman-teman juga paling utama itu gimana menduniakan Sri Martani. Kita terlalu gede mengindonesiakan Sri Martani ya Pak. Ya, Tonggo-tonggo kelurahan juga udah sebesar itu namanya. Ya, ini mungkin cita-cita kita dari sisi hal kecil ini bisa memperkenalkan ini loh, ada loh Sri Martani desa paling pojok, banyak potensinya, salah satunya hidroponik ataupun naraya gitu. Oke. Artinya visinya sangat luar biasa. Nah, terus yang kaitannya dengan hidroponik ini untuk pengembangan kedepannya seperti apa, Mas? Untuk hidroponik ini sendiri ya Pak. Kalau memang di awal 2021 kita mulai Naraya Space ini dengan hidroponik. Ya. Karena di satu sisi memang saya dan Mas Dian juga salah satu dari lulusan yang dari bidang pertanian juga. Terus juga ada Mas Wage dari bidang IT, termasuk di otomatisasi dan lain sebagainya. Dan juga Mas Iwanuddin itu juga dari multimedia, bagaimana nanti kita bisa untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya itu. Nah, akhirnya kami memulai untuk hidroponik. Oke. Nah, di situ memang dulu dari 4 orang yang ada di Naraya Space ini memang belum pernah ada yang istilahnya membuat hidroponik dengan ukuran sebesar ini. Jadi kita juga masih belajar bagaimana istilahnya bertani dengan hidroponik. Iya, oke. Terus untuk masyarakat sekitar ada nggak harapan atau mungkin apa yang sudah atau mungkin yang ingin dilakukan teman-teman dari Naraya Space ini? Ya wis sedikit dari saya mungkin. Monggo Mas Dian. Mungkin untuk harapan ke depan dari Naraya Space ini, kita salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Jadi kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk juga berkecimpung di dunia pertanian. Kita bisa membuat seperti franchise dan kita bisa mengembangkan bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Pengembangan pertanian. Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa orang yang kerja di sini? Kalau ini masih kita kerjakan. Masih kerjakan sendiri? Iya Pak. Jadi bangun dewe. Masih mencari sistem yang tepat. Sistem yang tepat dan juga sebelum kita mempunyai sebuah ya istilahnya karyawan atau mungkin dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu bagaimana seluk-beluknya, terus sistemnya yang cocok itu seperti apa. Kayak di sini kan memang masih terlihat sebagai contoh ini memang di lubang tanam dan lain itu masih istilahnya terlalu dekat-dekat dan juga memang keadaannya untuk salah satunya untuk dicoba beberapa tanaman biar nanti nggak pindah-pindah instalasi, akhirnya cuma satu ini saja tapi bisa buat nanam apa saja. Oke. Kadang dari petani, kadang dari tukang Ya enggak apa-apa, namanya proses berjuang itu kan segala sesuatu harus dilakukan. Ya nambahin dikit Pak, kalau harapannya untuk warga sekitar. Yang jelas mungkin Mas Dian sering banget ngomong kalau sekarang ini nggak banyak anak muda apalagi dari anak kecil yang bercita-cita menjadi petani Pak. Itu kayaknya udah menjadi masalah besar untuk Indonesia, padahal Indonesia negara agraris. Nah itu Pak. Nah itu mungkin kita gimana caranya adik-adik kita besok biar minimal maulah mendekat, nggak harus menjadi pelaku semuanya juga Pak. Ya tetap kudu ono tentara, kudu ono polisi Pak. Tapi paling nggak mereka mendekat, oh ya ternyata pertanian itu bisa seperti ini, bisa semodern ini, bisa ditinggal cuma nyalain pompa pagi siang sore, nggak harus mupuk, nggak harus nyemprot, nggak harus dangir apapun itu gitu Pak. Kira-kira nggak Mas? Kira-kira dalam dunia pertanian entah baik itu hidroponik maupun yang lain masih menjanjikan nggak bisnisnya di pertanian itu? Nah kalau jawabannya itu ternyata sangat menjanjikan Pak. Jujur kalau saya sendiri kan
emang saya tertarik hidroponik ini dari sisi bisnisnya. Oh. Gitu. Ternyata banyak perputaran uang dan banyak tadi bisnis turunan yang bisa Ya, kita ya, kembangkan. oke. Makanya kalau diomongin tentang menjanjikan, sangat menjanjikan, Pak. Gitu. Hmm. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan mengambil sikap dan akhirnya kita action toh, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang gini, kalau misal ada orang atau entah siapapun itu mau ke sini main, mau belajar, kira-kira ditompo apa ora? Dengan senang hati, Pak. Dengan hati, Pak. Belajar bersama lah, jangan. Nah, belajar bersama. Soalnya kita juga baru belajar. Oke, bukanya hari apa? Kalau bukanya Setiap hari hampir buka ya, terus. nutup ribbon warna selawanya. Enggak, maksudnya ini ada orangnya atau enggak? Insya Allah ada. Ada ya, oke. Kalau enggak nanti bisa kontak dulu atau Ya. mungkin lihat di sosial media, ada di Instagram juga, di Nah. Google Maps juga ada nanti Nah, kalau mau website ada lihat juga. lokasi. Oke, websitenya ada juga. Ada. Oke. Nanti semuanya saya taruh di deskripsi di bawah. Nah, silakan disimak di deskripsi. Nah, terus terakhir Mas, ini kan kaitannya jangan kan generasi muda gini. Sri Martani ini kan jumlah pemudanya cukup banyak. Betul. Kalau tidak salah hampir sekitar 40% itu di usia muda. Area usia muda dalam rentang usia 20 sampai 45 itu cukup banyak jumlahnya. Nah, apa sih yang mungkin harapan panjenengan atau mungkin keinginan panjenengan semua dengan generasi muda terutama yang ada di Sri Martani? Kalau ini mungkin menjadi closing statement ya. Ya. Jadi satu-satu. Heeh. Kalau dari saya, Pak, karena jujur sebenarnya saya pernah bekerja, Pak, pernah kerja Ya. di bidang IT. Tapi akhirnya saya memilih dan fokus kepada tentang bisnis, Pak. Ya. Jadi saya juga memulai beberapa lini bisnis kecil lah gitu. Harapan untuk anak-anak muda atau teman-teman seangkatan saya atau bawahnya ya, ayo teman-teman kita coba melihat peluang. Ya. Karena ternyata peluang kita itu dekat. Betul. Gitu, Pak. Jadi nggak harus jauh-jauh sampai ke Jakal, sampai kemudian ternyata di Sri Martani itu banyak sekali. Banyak penjual tempe, banyak produsen kriya, Ya. petani, sahabat cekere. Jadi Saking oke. Pak, maksudnya ketika kita anak muda yang muda berani mengambil resiko, maupun ketika ternyata ada resikonya juga masih kita tanggung sendiri, belum punya tanggung jawab yang benar-benar besar, kayaknya ayolah kita coba. Ya, oke. Itu sih kalau dari saya, Pak. Oke. Mas Lili. Oke. Kebetulan kan saya juga tinggalnya di Sri Martani. Lahir, besar, tinggal Sri Martani. Betul, dan juga berada di lokasi yang paling pelosok juga. Oh ya enggak lah. Timur. Paling timur. Sana kawasan elit, Pak. Boleh nanti. Nah, kalau dari sisi saya sendiri, kebetulan kan dari sisi pertaniannya. Iya. Kalau Mas pakai tadi dari IT dan saya dari pertanian. Nah, kalau saya mungkin berpikirnya seperti ini. Sebenarnya saya juga pernah bekerja di suatu perusahaan di bidang pertanian. Iya. Dan di situ saya menjadi tim penyuluh atau tim agronom. Nah, di situ memang untuk wilayah kerja saya kebetulan dulu di Jogja sama di Jawa Tengah. Iya. Saya ke petani-petani, sosialisasi ke kelompok-kelompok petani, dan di sana memang mayoritas petani-petani itu di atas 45 sampai di atas 50 tahun. Itu udah paling muda. Nah, terus saya berpikir di situ dengan sistem seperti ini di Indonesia ini dengan petani-petani yang sudah tua-tua, terus ketika dikasih sosialisasi, dikasih pembaruan dan sebagainya, untuk berkembangnya itu agak susah. Sulit. Sangat susah sekali. Dan di situ memang karena udah tua mungkin agak sedikit kolot tuh banyak. Iya. Agak sedikit kolot banyak sehingga kita contoh simpelnya aja di cuaca ekstrim. Iya. Memang zaman dulu kita mengenal Pranoto Mongso dan lain sebagainya. Betul. Nah, untuk di zaman modern seperti ini, Pranoto Mongso mungkin bisa dipelajari, tapi untuk di lapangannya, untuk prediksinya mungkin agak sedikit susah. Iya. Nah, terutama curah hujan, terus juga kemarau dan lain sebagainya, bencana alam, banjir dan lain sebagainya, itu memang banyak faktor. Nah, dari itu saya berpikir banyaknya anak muda, terutama yang ada di Sri Martani,
ayolah kita mengenal pertanian. Karena banyak dari teman-teman di sini yang kedua orang tuanya bertani dan juga ada lahan. Nah, kalau yang meneruskan itu bukan anak-anak muda, nanti siapa lagi? Oke, sepakat. Itu. Terus nanti ketika nanti pertanian atau mungkin petani, ketika nanti udah saatnya bertani, kata-kata ini. Mengambil alih. Jadi gini Pak, maksudnya itu seperti ini. Pertanian kalau nanti disusun atau mungkin cara bertani yang benar, cara bertani yang benar, yang efektif dan efisien, itu nanti akan menghasilkan peluang yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada gaji seorang PNS. Oh, gitu. Nah makanya kenapa aku tak mikir pindah petani apa ya? Boleh. Nara ya. Terus lahan aku. Nah, sebenarnya kan banyak dari segi pertanian yang bisa istilahnya dijadikan sebuah bisnis, dijadikan sebuah mata pencaharian. Bukan dari sisi horti, tapi ada OBBN, ada komoditas pangan dan lain sebagainya. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, mungkin ada banyak sekali yang yang sebenarnya saya sendiri juga pengen belajar di sini. Artinya kan di pertanian itu kan banyak lah, mulai katakanlah misal setahu saya mungkin ada palawija, macam-macam itu kan saya pikir diversifikasi turunannya cukup banyak, bisa diolah sebagai macam ya entah itu keripik atau yang lain. Ini kan jadi peluang bisnis tentunya. Cuman kadang teman-teman pemuda itu kan ya entah malu, entah itu apa ya, tapi mungkin banyak yang pengen terjun ke situ tapi rantai modal banyak juga dari kita. Banyak itu. Ya. Ya biasa lah. Tapi masih ada bank nasional itu sama. Ya setidaknya itu paling enggak kalau kita mencoba itu kita tahu kendalanya, dan ketika kita gagal kita tahu titik gagalnya, kita bisa mulai lagi untuk bisa berhasil. Kalau tidak mencoba memang kita tidak akan tahu, karena kita cuma sebatas bayangan dan kita belum ada aksi tapi udah memutuskan wah ini kayaknya gagal. Nek Mas Dian gimana menurut Mas Dian? Untuk dari saya mungkin singkat dan padat saja. Untuk pemuda Sri Martani, jangan takut melihat peluang, jangan takut berinovasi, berkarya, jangan takut cemoohan orang, karena cemoohan orang itu pasti ada. Cangkeme tonggoi mesti wah luwih ganas, luwih beracun daripada kobra. Mungkin bisa dari peluang-peluang yang kecil kita bisa manage itu dan menjadi peluang usaha kita sendiri tanpa harus menjadi pegawai atau apa. Kita bisa memakmurkan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Sepakat. Sekarang terakhir satu kalimat untuk Sri Martani masing-masing. Seko-seko sikik monggo. Biasanya yang paling tua. Paling tua paling ini. Tengah nih, tak mikir sih. Ayo satu kalimat untuk Sri Martani. Kamera ya Pak? Ya, iki ya. Satu kalimat Sri Martani. Ayo ubah. Oke. Ayo ubah. Satu kalimat berarti. Ya, oke. Mas yuk kabeh no. Sayang ibu. Satu kata untuk Sri Martani. Jangan malu untuk berubah. Jangan malu untuk berubah. Oke. Satu kalimat aja. Mas Dian. Petani misuwur. Nah, luar biasa. Nah, terima kasih Mas Lili, Mas Wahid, Mas Dian atas waktu yang diberikan. Ini mohon maaf ganggu kesibukannya. Enggak, Pak. Nah, yang jelas mereka bertiga ini contoh teman-teman pemuda yang punya visi luar biasa. Patut dijadikan teladan, patut ditiru semangatnya. Dan tentunya mereka juga membuka lebar untuk teman-teman semuanya, para pemirsa, siapapun itu untuk bisa main ke sini, silaturahim, belajar bersama, giat bersama, untuk satu kemakmuran diri sendiri tentunya, paling pokok itu. Kemudian yang kedua untuk memberdayakan lingkungan di sekitar kita. Dan jangan lupa teman-teman, untuk perkembangan channel ini biar lebih banyak memberikan inspirasi untuk panjenengan, silahkan di subscribe, di like, dan disebarkan ke teman-teman yang lain juga yang mungkin belum menyaksikan channel ini.
Terima kasih. Ih, Ini para pemuda tangguh. Kita nanti ketemu lagi di video berikutnya di tayangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.